Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Ya alhamdulillah, update kandang umbaran yang di sana masih nggak ada yang berantem sampai parah gitu. Kalau lari-larian ya lumrah lah ya lur ya, tapi nggak ada yang sampai parah. Udah mulai membaur lah. Nah yang di luar makanya alhamdulillah masih lahap, walaupun biasanya ngerusui kan di sana kan di baterai itu, tapi ini wis enggak sekarang. Minumnya juga sekarang tak kasih vitamin. Nah, kita hari ini mau bahas pakan sama minum gitu kan. Untuk minuman dulu ya, minuman yang baik itu yang apa sih mas? Itu selera masing-masing. Ada yang air putih tok, ada yang air putih harus direbus, ada yang bahkan ada fermentasi air kelapa gitu kan. Kalau saya pakai air E4, air campur E4 maksudnya. Kadang campur gula, kadang campur molase, kadang enggak gitu kan. Karena kalau campur molase kebanyakan juga, gula terlalu banyak juga enggak bagus buat ayamnya kan. Jadi kadang enggak tak campur ini, tapi kadang juga tak kasih gitu kan. Nah terus saya selingi juga pakai Neobro campur. Nah sekarang lagi tak kasih Neobro tuh. Buat apa teman-teman Neobronya itu? Neobro itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kan vitamin kan ya lur ya. Meningkatkan daya tahan tubuh jelas, menggemukkan ini wis jari ini ya gitu kan. Jadi membantu ayam ini kan, vitamin tuh salah satu fungsinya itu membantu memecah senyawa kompleks, hampir sama kayak probiotik kan. Jadi ada vitamin yang tugasnya untuk vitamin B berapa itu 1, B12, B berapa itu ada yang fungsinya mecah protein jadi energi, mecah lemak jadi energi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi energi jadi apa ya, lupa aku ya. Salah, nanti takutnya salah browsing dewe ya. Nah kalau untuk probiotiknya itu ya jelas, kalau probiotik diminum sama ayamnya jadi terbantu lah metabolisme di tubuhnya, karena kan probiotiknya masuk, terus makanan yang masuk juga dibantu dicerna gitu kan. Itu untuk minumannya lah. Untuk makanannya gimana mas? Sekarang aku lagi pakai 521 KE sama campuran dedak lah. Dedak fermentasinya kan belum jadi dedaknya itu yang saya pakai dedak tak campur airnya wis tak jadikan tak fermentasi, enggak fermentasi sih, 5 menit diendapkan aja. Jadi air E4 sama molase tak aduk, tak tunggu 5 menit terus tak campur dipakani. Kenapa mas kok harus pakai air? Pertama, dedak itu sifatnya terlalu terlalu kayak debu gitu loh, terlalu gampang terbang gitu kan. Fungsinya dikasih air itu ya supaya lebih lebih punel, lebih basah aja lah, lebih menyatu lah gitu, menyatu. Jadi kalau jatuh pun masih bisa dimakan. Nah kedua ya itu biar katanya sih itu namanya semi fermented, jadi fermentasi tapi semi gitu kan. Karena alasan yang terakhir ini yang paling masuk akal, karena dedak fermentasinya belum siap. Kalau tak kasih dedak toh kan nggak bagus ya wes, tak kasih air gitu. Biasanya tak kasih air jamu. Air ini aku udah lagi nggak pakai jamu, soalnya bahan-bahan lagi harganya lagi rodok larang, terus ya wes lah tak buat beli vitamin aja dulu gitu ya lur ya. Nah untuk pakan ini sebenarnya gini lur, ayam kampung asli, ayam kampung gitu kan, itu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan protein yang tinggi, itu enggak. Nah nyatanya tetangga kita, teman-teman yang ada di desa, pasti kan pakan nih nasi bekas sama dedak cukup. Dedak itu protein cuma 8% lur, tapi ya cukup aja gitu. Mereka lebih membutuhkan energi metabolisme yang lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau mereka makan protein tinggi tapi energi metabolismenya kurang, itu pasti salah satu kendalanya kotorannya agak cair, jadi nggak keras gitu kan. Kotorannya agak cair. Kadang orang menyebutnya juga mencret. Itu jadi kalau teman-teman punya ayam terus kok kotorannya kok encer terus gitu ya, itu belum tentu karena ayamnya sakit loh. Kadang-kadang kita mikir wah sakit nih kalau ayamnya ini kotorannya encer. Itu kadang karena teman-teman meliharanya ayam kampung asli tapi dipacu pakai protein tinggi dan nggak ngelihat energi metabolisme yang dibutuhkan gitu kan. Makanya kalau misalnya dedak kan energi metabolismenya cukup tinggi kan. Terus kalau misalnya pur yang grower, bukan yang starter ya, yang grower maksudnya yang sebulan ke atas,
itu kan biasanya energi metabolismenya tinggi walaupun proteinnya kadang cuma 18, bahkan ada yang 17,5 atau 17 gitu kan. Tapi kan mereka fokusnya ke energi metabolismenya supaya apa? Supaya mereka tuh lebih gerak, bukan lebih gerak sih, supaya energi supaya nggak kehabisan energi kalau pola gitu kan. Kayak yang di sana kan lari-lari terus kan. Ya gitu loh, ya sedikit sharing tips dari saya. Kayaknya juga ya benar apa enggaknya ya sepengalaman saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen pengen ngikuti ya monggo. Jadi, kalau yang punya ayam kampung asli menganggap enggak mas aku pakai purbabi terus sampai gede dan lain sebagainya dipacu bisa, ya bisa sih sebenarnya. Cuma balik lagi, mereka ayam kampung asli ini agak unik lho. Jadi 1-3 bulan sebenarnya nggak usah ngoyo-ngoyo dipacu sampai gede, itu nggak usah menurut saya lo ya, menurut saya. Karena nanti di atas umur 3 bulan gedene rada cepet, maksudnya ngepus ke umur 4 bulannya itu lebih cepet dari, maksudnya teman-teman kerasa lah. Kalau dari otoan ke umur 1 bulan kan kayaknya cilik-cilik wae, 1 bulan ke 2 bulan ya cilik-cilik wae. Tapi pas 3 bulan ke 4 bulan kok kerasa banget. Aku lihat punya tetanggaku lah, ya memang tergantung bibit sih. Cuma lihat punya tetangga yang kakaknya mereka ini wis do dhuwur-dhuwur wis meh jadi lincir, jadi dere gitu kan. Jadi lincir itu sebelum jadi jago mereka lincir dulu, kalau dere itu sebelum jadi babon. Ini tahun baru ya, buat info juga buat teman-teman, tahun baru Imlek ini biasanya kaum Tionghoa teman-teman Tionghoa itu biasanya suka nyembelih ayam dere, ayam betina yang belum pernah bertelur. Itu katanya ada khasiatnya, tapi bener apa enggaknya nggak tahu. Dulu saya tahu dari bos saya soalnya. Tapi kalau kaum Tionghoa menganggap wah saya salah nih informasinya, mohon dikoreksi di kolom komentar gitu ring. Namanya informasi ya. Tapi biasanya pas tahun baru Imlek ini harga dere itu lagi naik. Jadi kalau lagi mau mulai usaha beternak mandiri terus sekarang beli dere itu waktunya salah lur. Kadang kalau dere naik babonnya juga ikut naik harganya, nggak tahu kenapa. Ya wes, itu aja dari saya. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman sore dirutinkan bakar-bakar seperti ini sangat berfungsi loh lur. Itu kan mereka pada kedinginan terus mepet-mepet lah paling enggak, dan mereka nggak mungkin ke atas sih, nggak mungkin kebakar. Jadi mepet-mepet menghangatkan diri gitu kan, menghangatkan diri. Kadang ini sampai subuh kalau ada yang masih kebakar ya bisa sampai subuh masih rada hangat lah. Tuh kan mereka pada hangat tuh. Ya semoga aja bisa membantu kesehatan mereka. Ya sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.